Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah, amma ba'd. Qala Allah ta'ala, wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, dan berbekalah kalian, maka sesungguhnya sebaik-baik perbekalan adalah takwa. Kaum muslimin jamaah salat Isya yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau melihat bulan, ya, di luar itu ada bulan purnama, berarti ini malam ke-15, ya, pertengahan di bulan Safar. Subhanallah. Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Awal, Jumadil Akhir, Rajab, Sya'ban. Kira-kira 1 semester lagi, ya, datang bulan Ramadan. Kita semua berdoa kepada Allah, mudah-mudahan kita termasuk orang yang ditakdirkan masih ketemu dengan bulan Ramadan. Mudah-mudahan. Dan orang mukmin beramal nggak nunggu datangnya Ramadan, dari sekarang, ya. Justru sekarang start pembiasaan di bulan Ramadan, digas, ya. Subhanallah. Sebelum masuk ke pembahasan ini, ada 2 pertanyaan yang masuk, ya. Yang pertama, jadi tim sukses salah satu partai merupakan kebaikan atau bukan? Kebaikan bukan, Pak? Nah, intinya masalah duniawi hukum asalnya mubah. Kalau dia melanggar syariat Allah, ya jadi haram. Tapi kalau dia mendatangkan maslahat, maka jadi berpahala, ya. Itu aja jawabannya. Jadi bukan hanya jadi tim sukses, ya, apapun berkaitan dengan duniawi, kalau dia melanggar hukum Allah maka menjadi haram. Tapi kalau urusan duniawi tersebut mengandung maslahat, justru maslahatnya dirasakan oleh kaum muslimin, maka menjadi berpahala. Wallahu a'lam bishawab. Yang kedua, bolehkah kita egois dalam berbuat baik? Misal sedekah yang diniatkan untuk orang tua yang sudah wafat, kita lakukan sendiri tanpa melibatkan kakak yang lain. Bisa jadi kakaknya juga begitu. Paham maksud saya, Pak, ya? Dia nggak ngajak-ngajak kakaknya, kan sedekahnya sedekah buat orang tuanya, ya, niatnya. Ya bisa jadi kakaknya juga begitu. Dia nggak mengapa, ya. Berlomba-lomba dalam kebaikan itu diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Fal yatanafasil wa tanafisun fastabiqul khairat, ya. Banyak ayat-ayatnya. Boleh, ya, tidak mengapa. Dan sangat dianjurkan, ya. Para ulama terdahulu berlomba-lomba dalam kebaikan, ya. Subhanallah. Umar, ingat nggak waktu peristiwa diboikot Bani Hashim itu diboikot selama 3 tahun, Pak. Subhanallah. Di lembah milik Abu Thalib, tinggal di situ kaum muslimin, ya. Itu, Pak, kalau malam bayi-bayi nangis, bayi yang masih menyusu, ibunya itu nggak ada air susunya, bayinya nangis. Kenapa nggak ada air susunya? Ya nggak makan apa-apa, nggak ada asupan. Itu subhanallah, pemandangan yang mengerikan, ya, di saat kaum muslimin kelaparan, tapi mereka masih sabar mempertahankan akidah. Subhanallah, ya. Dulu orang-orang terdahulu itu diuji agamanya itu luar biasa. Ashabul Ukhdud, tahu nggak, Pak, ujiannya dia apa? Dilempar ke parit yang nyala api, ya. Subhanallah. Pendetanya dibelah 2, digergaji. Kemudian menterinya juga yang digergaji.
Dulu ujiannya seperti itu. Dan kaum muslimin di zaman sahabat juga sabar. Umar ngelihat begitu, menginfakkan setengah harta, berkata di dalam hatinya, saat inilah aku akan mengalahkan Abu Bakar. Masya Allah. Karena itulah sahabat itu persaingannya, dia ingin mengalahkan sahabat yang lain dalam hal kebaikan. Kalau sahabat yang lain bisa sedekah, kenapa saya nggak bisa? Nah, hari itu Umar bawa setengah harta. Ini bedanya kita sama sahabat, Pak. Kalau sahabat sedekah persentase, berapa persen dari harta saya, ya bener nggak? Persentase ya. Kalau setengah, sepertiga itu apa namanya? Pecahan ya. Pokoknya dibagi berapa bagian. Kalau kita sedekah, kayaknya 100.000 udah banyak deh. Bismillah. Padahal uangnya ada berapa miliar nggak tahu. Subhanallah. Qadarullah ma syafa'ala. Dikira Umar hari itu bisa mengalahkan Abu Bakar, ternyata Abu Bakar membawa hartanya semuanya. Allahu Akbar. Sampai Nabi bertanya kepada Abu Bakar, wahai Abu Bakar, apa yang kau sisakan untuk keluargamu? Jawabnya siapa? Allah dan Rasulnya. Masya Allah. Akhirnya kata Umar apa? Selamanya saya tidak akan bisa mengalahkan Abu Bakar. Nah, jadi yang bertanya, dia prasangkanya egois ya, serakah lah dalam masalah pahala. Sedekah atas nama orang tuanya, pribadi sendiri ya. Bisa jadi kakak-kakaknya juga berbuat yang sama. Sangat besar kemungkinan. Jadi tidak mengapa. Nah, ada ya, kita masuk ke pembahasan. Teman-teman yang mau murojaah nanti di rumah bisa buka hadis Arba'in Nawawi yang ke-17. Hadis ini diriwayatkan oleh sahabat yang mulia Abu Ya'la. Ini kunyah Pak ya, Abu Ya'la. Nama aslinya siapa? Shaddad ibni Ausin. Shaddad ibni Ausin. Asing banyak namanya ya. Nama orang Indonesia ada yang namanya Aus? Enggak ada. Shaddad sekarang ada. Sekarang banyak ya. An Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam qaal, beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, innallaha katabal ihsan ala kulli syai'. Sesungguhnya Allah menetapkan ya kebaikan atas segala sesuatu. Allah mewajibkan kita berlaku baik pada segala hal. Saya tadi baca sedikit ya, melepas kejenuhan, buku tentang alam jin yang dikarang oleh Imam As-Suyuti rahimahullah ya. Di situ diterangkan syaitan itu senang tinggal di tempat-tempat yang kotor, tempat sampah, di kamar mandi, secara umum begitu ya. Dan syaitan pergi dari tempat-tempat yang suka dipakai zikir. Kalau kembali ke hadis kan Nabi bilang apa? Sesungguhnya syaitan lari dari rumah yang dibacakan surah Al-Baqarah. Maka teman-teman yang rumahnya nggak mau diganggu syaitan, dipakai ngaji. Rumahnya dipakai buat ibadah. Nanti syaitan nggak betah di situ. Inilah alasan kenapa Nabi menganjurkan di dalam seluruh aktivitas kita awali dengan baca Bismillah. Bismillah itu zikir bukan Pak? Zikir. Mau makan baca Bismillah. Akhirnya syaitannya nggak bisa ikut makan. Mau minum baca Bismillah. Mau ngapain aja Bismillah. Kesel syaitannya Pak. Pergi dia. Iya. Syaitan yang ngikutin orang-orang mukmin yang senantiasa berzikir kurus Pak, kecil.
Makanya mereka pergi, ya. Nah, mereka itu seneng sama orang yang lalai, ngapa-ngapain nggak baca bismillah. Akhirnya dia makan, setan ikut makan. Subhanallah, Pak. Sampai saat ini saya masih mendapati orang muslim dewasa makan pakai tangan kiri, Pak. Pernah lihat, Pak? Sering, ya enggak, Pak? Padahal kata Nabi itu kebiasaannya syaitan, makan pakai tangan kiri, ya. La ilaha illallah. Kalau murid saya tegur. Tapi kalau orang lain tapi subhanallah di pengajian, ya pengajiannya di rumah, ya, situ ada kue-kue gitu, di situ ada jamaah yang makan pakai tangan kiri. Saya mau tegur, bapak-bapak udah sepuh, Pak. Gimana ini caranya? Udah aja saya bahas materi, saya sampaikan hadisnya, bahwa salah satu kebiasaan syaitan adalah makan pakai tangan kiri. Saya lihat lagi dia ambil makanan pakai tangan kanan, Pak. Alhamdulillah. Saya senang sama orang kayak gitu tuh, ya. Saya terangkan secara umum, dia ini langsung nerima gitu. Alhamdulillah, ya, Masya Allah. Allah mewajibkan kita melakukan segala sesuatu hendaknya dengan baik. Di antaranya yang Nabi ajarkan, mengawalinya dengan apa? Bismillah. Mau duduk bismillah, mau buka pintu bismillah, subhanallah, mau minum bismillah, mau makan bismillah, udahlah. Jadi ahli zikir. Kata Nabi, "Syaitan yajri majrad dam." Atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad SAW bersabda, syaitan itu masuk ke dalam tubuh melalui aliran darah. Kata Nabi, maka persempitlah jalan masuk syaitan. Dengan apa? Zikir. Dengan berzikir, syaitan insya Allah tidak akan bisa mengganggu kita, biiznillah. Makanya zikir setelah sholat, zikir pagi, zikir petang itu bisa menjadi benteng, ya, tidak mudah diguna-guna oleh orang, disihir, ya, nggak mudah diganggu oleh jin dan yang lain-lain. Nah, di sini Nabi mencontohkan, ya. Poinnya tadi, Pak, melakukan segala sesuatu hendaknya dengan baik, minimal diawali dengan bismillah. Habis itu Nabi contohkan, fa iza qataltum fa ahsinul qitlah. Apabila kalian membunuh, maka perbaguslah pembunuhan tersebut. Maksudnya apa di sini? Pembunuhan yang dibenarkan di atas agama, ya, seperti berperang. Kalau berperang tuh Nabi pesan, jangan membunuh anak kecil, jangan membunuh perempuan, jangan membunuh orang yang sudah menyerah. Pasukan nih, dia buang senjatanya menyerah, nggak boleh dibunuh. Apabila ada di peperangan pun, dia arahkan titik vital yang ketika kena langsung mati, Pak. Jangan sampai musuh tersiksa. Subhanallah, Pak. Di dalam masalah membunuh aja Islam mengajarkan supaya tidak menyiksa korbannya. Ya, subhanallah. Di sini ada jelasin kata Nabi, ya, ketika Nabi mengutus pasukan, ya, idza ba'atha sariyatan taghzu fi sabilillah qala lahum la tumassilu. Jangan kalian melakukan mutilasi. Tuh. Nabi pesan, Pak. Padahal dalam keadaan peperangan nggak boleh memutilasi. Kenapa? Ada yang tahu nggak alasannya? Kita akan dapati di bab janaiz, ya, kita fikih, ya. Nabi menyarankan kepada kita, kalau kalian mandikan jenazah saudara kalian pelan-pelan, karena dia baru saja merasakan sakit, nyawa terpisah dari jasadnya. Nabi menjelaskan, jasad orang yang sudah meninggal itu merasakan sakit sebagaimana orang yang masih hidup. Tulang itu nggak boleh dipecah, kata Nabi. Kan sebagian ada gali kubur, ya, pas gali nemu tulang, ya kan, nah, itu hati-hati.
Tulang itu kata Nabi kalau dipecah sebagaimana orang hidup dipecah tulangnya, sakit Pak. Alhamdulillah kita orang Islam kalau meninggal dirawat jenazahnya dengan sempurna. Ada di agama lain Pak ya? Kalau meninggal diapain Pak? Dibakar. La ilaha illallah. Sudah meninggal masih merasakan sakit yang ditimbulkan oleh orang yang masih hidup. Subhanallah. La haula wala quwata illa billah. Kita sedang tidak merendahkan agama lain ya. Ini menjelaskan apa yang diajarkan di dalam agama kita. Agama Islam mengajarkan tidak boleh menyakiti jenazah Pak. Sebagaimana dia masih hidup nggak boleh kita sakiti, maka sudah meninggal juga tidak boleh disakiti ya. Subhanallah. Nah ini makanya kalau ditanya misalnya ada algojo itu pekerjaannya ngapain Pak? Eksekusi ya. Mana yang lebih cepat meninggalnya? Digantung, ditembak, dipenggal, diapain Pak? Coba nanti lihat survei. Kalau ditembak jantungnya ya biasanya ya. Ditembak di berondong kan itu apa? Berapa menit itu meninggalnya? Nah, kalau dipenggal berapa menit? Kalau digantung berapa menit? Islam menyarankan kalau memang ada orang yang dijatuhi hukuman mati ya, diapain Pak? Dipenggal. Lebih cepat meninggalnya. Supaya apa? Supaya dia tidak lama-lama merasakan rasa sakit. Semulia itu agama Islam. Seandainya ada orang yang pantas dibunuh, tidak boleh disiksa. Subhanallah. Di negara lain diapain Pak hukumannya? Disetrum ya. La ilaha illallah. Nah ini ya, ini indahnya Islam Pak. Kita kalau duduk kita jelaskan penjelasan para ulama, maka mikir-mikir kita mau memperburuk citra Islam ya. Islam itu dari awalnya sudah indah, sudah bagus. Bahkan kata Nabi, wa idza zabahtum fa ahsinu dzibha. Apabila kalian akan menyembelih sembelihan, maka perbaguslah sembelihannya. Maksudnya diapain? Yang pertama, wal yuhidda ahadukum syafratah. Tajemin pisaunya Pak, atau goloknya ditajemin Pak. Coba kalau tumpul dibayangin nggak bagaimana sakitnya hewan sembelihan tadi ya. Wal yurih zabihata, senangkan hewan pesembelihannya. Bagaimana cara nyenengin hewan sembelihan? Dikasih minum dulu ya, dikasih makan, pokoknya disenengin sembelihannya. Jangan biarkan hewan sembelihannya melihat bapak ngasah pisau. Ya, sini dijelasin. Ada sahabat yang ngasah pisaunya di depan kambingnya itu, di depan sembelihannya. Nabi tegur ya, kata Nabi, afala qabla hadza, kenapa enggak dari tadi ngasahnya gitu loh. Mau nyembelih baru ngasah. Turidu antumitaha mautat, kamu ingin membunuh dia berkali-kali, kata Nabi kepada sahabat tuh. Nggak boleh Pak. Subhanallah, padahal hewan loh Pak. Tapi Islam mengajarkan keindahan. Walaupun yang akan dibunuh atau yang akan disembelih adalah seekor hewan, tetap kita dianjurkan berbuat baik ketika akan menyembelih. Dan jangan menyembelih hewan di depan hewan lain. Ngeri Pak ya, pas Idul Kurban yang nggak ngerti fikih ini, sapinya ini kan pohon nih, diikat di sini sapinya, temennya disembelih di sini. Pernah ngeliat sapi nangis nggak Pak? Berarti sapi juga punya perasaan, punya rasa takut juga. Nah ini nggak boleh. Maka pesan buat para panitia ya, nanti panitia kurban, ada lokasi sembelihan ya. Hewan yang belum disembelih di mana, nah ya, lokasi penyembelihannya di mana gitu ya. Dan kalau bisa hewan yang digiring ke lokasi penyembelihan jangan lewat
teman-temannya yang udah digantung. Paham maksud saya Pak ya? Kan udah disembelih kan langsung dikulitin itu ya. Nah, kambingnya jangan lewat situ. Kasian ya. Subhanallah. Dia belum ke tempat penyembelihan udah merasakan dulu, waduh saya bakal diginiin nih. Nah, jangan sampai begitu. Nah, ini adalah penjelasan dari wal yurih zabihatah, senangkan sembelihannya. Oke, kita lanjut ke penjelasan ya Pak. Di sini dijelaskan yang dimaksud berbuat baik ketika membunuh atau ketika menyembelih adalah mempercepat kematian. Ya, maksudnya mempercepat proses menghilangkan nyawanya tadi ya. Kalau kematian kan nggak bisa dimajuin, nggak bisa dimundurin Pak ya. Maksudnya tindakan menghilangkan nyawanya itu dipercepat. Ini adalah kasusnya terhadap eksekusi pembunuhan yang dibenarkan syariat ya, atau penyembelihan hewan. Ini yang dimaksudnya. Kemudian di sini dijelaskan Allah menetapkan kebaikan atas segala sesuatu, yaitu maksudnya adalah zahiruhu yaqtadi annahu kataba ala kulli makhluqin al-insan. Secara gamblang Allah itu menetapkan kebaikan atas seluruh makhluk. Fayakunu kullu syai', ya maka seluruh makhluk Allah tetapkan kebaikan. Kullu makhluqin huwal maktub alaihi wal maktubu huwal ihsan. Ya. Wajib kita berbuat baik kepada seluruh makhluk. Makanya kita pernah dengar seorang pelacur yang kasih minum seekor anjing. Subhanallah. Gara-gara kasih minum itu, pelacur tadi diampuni dosa-dosanya. Ya. Bayangin, subhanallah Pak, kalau seluruh orang punya prinsip ketika melihat makhluk Allah yang lain kena musibah, seandainya saya begitu bagaimana? Kayaknya nggak ada kejahatan Pak. Iya nggak Pak? Ini pelacur ngelihat anjing kehausan. Waduh, saya juga tadi kehausan sebagaimana anjing ini. Kasian kan? Akhirnya dikasih minum. Coba seandainya seluruh pelaku kriminal punya perasaan seperti wanita ini. Sebelum ngebegal, saya punya kakak perempuan. Bagaimana kalau kakak saya dibegal? Kan nggak mau. Nggak jadi dia begal Pak. Iya nggak Pak? Sebelum dia membunuh, dia pikir berperasaan, saya punya anak, saya punya istri, saya juga nggak mau anak saya dibunuh orang lain. Nggak jadi bunuh. Itu seandainya ya, seandainya. Subhanallah. Makanya kata Imam Al-Bukhari, bukan Imam Al-Bukhari, Imam Syafi'i ya, rahimahullah, hendaknya seorang mukmin itu berhenti sejenak ketika ingin melakukan sesuatu. Ngapain Pak? Meluruskan niat. Kalau udah luruskan niat kan kaitannya dengan apa? Berpikir kan, yang saya lakukan ini benar atau tidak, yang saya ucapkan ini benar atau tidak. Kita bisa kayak gitu nggak Pak? Selama ini kan kita gerusak-gerusuk. Mau ngapain? Ayo. Mau ngapain? Ayo. Nah, kalau mau selamat, kata Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, berhenti sejenak. Berhenti sejenak. Pikirkan maslahatnya apa. Gitu. Wah, itu insya Allah jarang dia berbuat salah Pak. Kalau seandainya ingin bertindak atau berkata, dia berhenti sejenak, dia pikirkan dulu. Terutama kalau lagi marah Pak. Coba kalau lagi marah langsung nyeplos suaranya atau diem dulu mikir Pak. Saya mau doain anak saya apa nih? Doanya kebaikan walaupun lagi naik darahnya gitu ya. Jadi anak pinter lagi marah tapi supaya tidak keluar yang jelek gitu lah. Udah kamu sana jadi penghafal Quran aja. Anaknya kok bapak marahnya gini ya. Gitu ya, hendaknya kita berpikir dulu sebelum berbuat dan bertindak. Nah, di sini dalilnya banyak sekali ya. Surah An-Nahl ayat 90 kata Allah, "Innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan." Sesungguhnya
Allah memerintahkan kita supaya berbuat adil dan berbuat baik. Bapak tahu ihsan nggak, Pak? Ihsan. Punya tetangga namanya Ihsan, Pak. Saya punya teman, Pak, namanya Ihsan. Kalau kembali ke definisi hadis kedua, ya, semester pertama, Pak, ya. Ini udah semester berapa kita? Semester 2 ya, kan udah lewat Ramadan. Ihsan itu apa? Anta'budallaha ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yarak. Udah paham, Pak? Udah paham, gak usah diterjemahin. Ihsan itu engkau beribadah kepada Allah seakan-akan engkau melihat Allah. Bisa nggak, Pak? Gak bisa kita kayak gitu ya. Tapi ada pilihan kedua, kata Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau engkau tidak bisa seakan-akan melihat Allah ya, maka Allah melihatmu. Itu namanya ihsan, Pak. Berarti kalau bahasa yang mudah dipahami apa, Pak? Merasa selalu diawasi Allah. Itu namanya ihsan. Oh, saya yakin kalau semua orang punya perasaan ini, nggak ada yang bermaksiat, Pak. Betul nggak, Pak? Iya, nggak ada yang bermaksiat. Sholat juga dia paling khusyuk kayaknya, Pak. Lagi sholat merasa diawasi Allah. Kira-kira orang yang lagi sholat diawasi sama Allah, buru-buru nggak sholatnya, Pak? Nggak mungkin buru-buru. Kata Nabi, idza qumta salatal mawaddi' kama qala sallallahu alaihi wasallam. Apabila engkau berdiri untuk salat, maka salatlah seperti orang yang muwaddi'. Muwaddi' itu perpisahan. Jadi bagusnya, Pak, kalau kita salat, anggap salat ini adalah salat saya yang terakhir. Coba, Pak, Bapak hadirkan perasaan itu. Insya Allah akan membantu kita untuk khusyuk beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Bapak tuh kalau dikasih kesempatan terakhir tuh maunya menyia-nyiakan atau memanfaatkan dengan baik, Pak. Nah, di situ nilainya. Maka setiap kita sholat, hadirkan perasaan ini adalah sholat saya yang terakhir. Insya Allah nggak bakal buru-buru itu. Mau lagi sholat, ingat kunci motor masih nyolok. Tapi kalau ini adalah sholat saya yang terakhir, gimana tuh? Mau buru-buru nggak, Pak? Hah? Makanya jangan buru-buru. Parkir motor juga jangan tergesa-gesa, ya. Bismillah. Kayaknya kalau keadaannya tenang, insya Allah nggak ada masalah, insya Allah. Ya, Bapak juga kalau lagi berkendara, tenang itu kalau lagi apa? Lagi zikir kan? Ya, sambil berkendara sambil berzikir, ya. Itu jadi tenang dia. Ininya bawaannya tenang, tidak gerusak-gerusuk. Walaupun ngebut dia tenang, Pak. Ada yang ngebut tenang ya, masya Allah. Nah ini kewajiban kita berbuat baik, kata penulis ya. Wa hadzal amru bil ihsan taratan yakunu lil wujub kal ihsan ilal walidain wal arham bimiqdari ma yahsulu bihi al birru wassilah. Kadang-kadang perintah untuk berbuat baik ini hukumnya adalah wajib. Sebagaimana kita wajib berbuat baik kepada orang tua, ya, wajib, Pak. Kemarin saya ngisi pengajian, saya bilang begini kan, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kalau kita punya uang yang sudah mencapai nisab bayar zakat, zakatnya itu boleh kita salurkan ke anak kita sendiri, Pak. Misalnya Bapak punya anak, anaknya sudah misah nih, sudah rumah tangga ya. Qadarullah anaknya dilihat bahasanya lah miskin lah ya, memang butuh dibantu gitu. Boleh nggak Bapak salurkan zakatnya ke anak sendiri? Boleh, Pak. Dan sudah gugur kewajiban zakatnya.
Ada yang nanya ke saya, Ustadz kalau dibalik gimana? Jadi si anak yang kaya nih. Nah, bayar zakat ke orang tua boleh nggak? Allahu Akbar, saya langsung jawab gitu Pak. Masya Allah, orang tua itu kasih yang terbaik. Masa dikasih zakat? Nih, Bapak punya uang 1 miliar. Zakatnya berapa? 25 juta kan? Masa orang tua dikasih 25 juta? Anak yang baik kalau perlu nih 975 juta punya ibu semuanya. Itu baru mantap. Menghadirkan perasaan. Sebab saya ada di dunia adalah dengan sebab ada orang tua saya. Ya saya kira orang tua yang baik juga nggak bakal tega yang ngambil harta anaknya semuanya gitu kan. Ya orang tua kan, ya udahlah, buat kamu simpen aja buat anak-anak kamu. Ibu mah udah sepuh mau ngapain ngumpul-ngumpulin harta. Pasti ibu yang baik kan kayak gitu ya. Jadi zakat jangan kasih orang tua, Pak. Orang tua kasih yang terbaik. Ya. Kalau perlu setengah harta ya, subhanallah. Demikian. Ya, kapan lagi mau bahagian orang tua? Ada 2, Pak. Dosa yang Allah segerakan azabnya di dunia. Secara umum kan dosa nanti dibalasnya di akhirat kan? Ada 2 dosa yang Allah segerakan azabnya, siksaannya di dunia. Yang pertama, durhaka kepada orang tua. Hati-hati. Sudah banyak kasus anak yang belangsak, jadi brengsek gara-gara durhaka kepada orang tua. Kemarin sudah bahas kan Pak? Juraij juga nggak durhaka loh Pak. Juraij itu orang soleh loh Pak. Tapi ibunya mendoakan keburukan. Apa doanya ibunya? Ya Allah jangan matikan Juraij sampai dia memandang wajah pelacur. Saya tanya Pak, ini doa buruk apa baik? Buruk. Dikabulkan gak sama Allah? Dikabulkan. Makanya betul azab yang Allah segerakan diantaranya adalah dosa durhaka kepada kedua orang tua. Yang kedua, dosa kezoliman. Hati-hati jangan sampai kita zolim kepada orang lain sehingga menyebabkan Allah segerakan siksaannya di dunia ini. Na'udzubillah min dzalik. Ya dosa zalim. Kenapa? Wattaqi da'watal mazlum. Takutlah kalian terhadap doanya orang yang dizalimi. Kenapa? Laisa bainahu wa bainallah hijab. Doa orang yang dizalimi itu enggak ada penghalang antara dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, maka berbakti kepada orang tua, berbuat baik kepada orang tua itu harus jadi yang prioritas. Ya, setelah ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga kewajiban kita menyambung tali silaturahim. Jangan keliru Pak ya. Menyambung silaturahim itu adalah sama orang-orang yang ada hubungan darah. Makanya di situ silaturahim, rahim ya kan, ada hubungan rahim. Maka wajib kita menjaga hubungan kita dengan kakak kita, dengan adik kita, ya, paman, bibi, itu namanya silaturahim. Bapak main ke tempat paman, bibi main ke tempat kakak, adik, itu namanya silaturahim. Kalau main ke tetangga yang nggak ada hubungan darah apa namanya Pak? Ziarah. Nah, jangan salah paham. Loh, ziarah emang udah meninggal. Ziarah itu bahasa Arab, di bahasa Indonesia-nya apa? Berkunjung. Makanya biasa anak pesantren habis dari rumah kiainya, dari mana? Ziarah ke tempat abah yai. Nah, ziarah dari abah gitu. Itu biasa. Ya, jangan dipahami abahnya udah meninggal. Masih sehat loh Pak. Nah, bahasanya apa? Ziarah ya. Ziarah itu maksudnya berkunjung. Memang kita punya hubungan saudara dengan tetangga-tetangga kita, yaitu saudara di atas
iman. Innamal mu'minuna ikhwah. Sesungguhnya orang-orang mukmin itu bersaudara, ya. Kadang-kadang perbuatan ihsan ini hukumnya an-nadbu. An-nadbu itu apa? Sunnah, ya, bahasa Indonesianya sunnah. Artinya apa? Istihab, mustahab. Mustahab itu kalau dikerjakan mendapat pahala, kalau nggak dikerjakan rugi, ya. Seperti apa? Sedekah sunnah. Jadi sedekah itu ada yang wajib, ada yang sunnah. Sedekah yang wajib apa, Pak? Zakat. Ya, apa lagi? Fidyah. Wajib itu, ya. Sedekah yang wajib. Yang berikutnya, mana tadi? Kadang-kadang ihsan itu, ya, fal ihsanu fil ityan bil wajibat adh-dhahira wal batinah. Al-ityanu biha ala wajhi kamalil wajibat fa hadzal qadru min al-ihsani fiha wajib. Wa amma al-ihsanu fiha bi ikmali mustahabbatiha falaysa biwajib, ya. Kalau ihsan itu menunaikan yang wajib-wajib, maka menjadinya wajib. Tapi kalau ihsan itu menunaikan yang mustahab, maka ihsannya juga termasuk mustahab. Maksudnya berbuat baiknya itu mengikuti hukum yang dikerjakan. Contohnya wudu itu wajib gak? Wudu untuk sholat 5 waktu wajib kan? Maka memperbagus wudu itu juga wajib, ya. Memperbagus wudu itu wajib. Seperti contohnya membasuh anggota wudu dengan sempurna, itu wajib. Kayak bapak misalnya membasuh apa namanya tangan sampai siku kan, maka dibasuhnya sampai sini, Pak. Nih bapak pegang, ini kan siku, nah bapak pegangin di atas siku sini nih. Nah dibasuhnya gini, Pak. Set, nih udah sampai di atas gini kan, baru bawa gini. Nah, jadi sempurna, ya, tidak ada keraguan-keraguan. Dan saya pesan sama teman-teman yang kadang-kadang pakai seragam panjang, tapi sininya ketat. Ada yang dia pas ngegulung cuman sampai sini doang, Pak. Nggak bisa tuh. Mendingan ke kamar mandi lepas bajunya, Pak. Kalau takut basah, ya, ke kamar mandi aja, lepas bajunya, wudunya yang benar sampai situ, gitu, daripada tidak terbasuh anggota wudunya, ya. Demikian. Dan ihsan fi tarkil muharramat, yaitu dalam halnya meninggalkan yang hal-hal yang haram, ya, yaitu berhenti dari sesuatu yang haram, baik itu maksiat yang zahir atau yang batin, maka ini wajib, ya. Kata Allah Subhanahu wa taala surah Al-An'am ayat 120, ya. Wa daru zahiral ismi wal batinah. Kalian tinggalkanlah dosa-dosa yang nampak dan dosa-dosa yang tidak nampak. Jadi dosa itu ada yang dikerjakan secara terang-terangan, ada yang sembunyi-sembunyi. Musibahnya adalah ketika suatu kesalahan tidak dianggap sebuah kesalahan. Paham nggak maksud saya, Pak? Itu musibah terbesar, Pak. Na'udzubillah min dzalik. Contoh, wanita yang keluar rumah tidak memakai jilbab. Itu kesalahan bukan, Pak? Salah, dosa besar, Pak. Jangankan nggak pakai jilbab, kata Nabi, ya, satu helai rambut aja kelihatan, diancam tidak mencium bau surga. Allahu Akbar. Padahal bau surga itu kecium dari jarak 40 tahun. Bahasanya kalau ada orang melakukan perjalanan ke surga, ya, itu surga di sana jauh, 40 tahun lagi baru nyampe nih. Itu wanginya udah kecium, Pak. Tapi wanita ini tidak mencium bau surga. Gimana itu? Yang satu helai keluar. Bagaimana yang tidak pakai jilbab? Na'udzubillah min dzalik.
Ini musibah terbesar Pak, ketika kesalahan dianggap hal yang wajar. Ya, naudzubillah. Saya pernah sampaikan di sini kalau nggak salah. Itu adalah siasatnya orang Yahudi, dakwahnya orang Yahudi. Tahu nggak bagaimana dakwahnya orang Yahudi? Ulang-ulangilah kesalahanmu, niscaya kesalahan itu akan dianggap suatu kebenaran. Benar nggak Pak? Kesalahan yang berulang efeknya akan menimbulkan bekas di memori orang banyak. Ketika menimbulkan bekas, kemudian dicontoh sama orang, dicontoh, akhirnya dianggap itu adalah bukan kesalahan. Ya, na'udzubillah min dzalik. Saya nyontohnya begini. Dulu waktu saya kecil, orang pakai sandal sebelah-sebelah. Sandal jepit tuh, sebelahnya merah, sebelahnya biru. Itu salah, itu aib, diketawain kan. Salah sandalnya gitu ya. Tapi karena berulang-berulang, sekarang dijual Pak di toko. Dicetak sengaja sebelah-sebelah. Betul nggak Pak? Nah, terbukti teorinya manjur. Dulu waktu saya kecil itu tahun berapa Pak? 89 baru lahir, baru netes ya Pak. Tahun 98 maksudnya. Tahun 98, tahun 2000 ya, 98, 2000 ya. Itu orang pakai celana Levi's robek-robek, celana robek-robek. Itu image-nya jelek apa baik Pak? Jelek. Ya kan? Orang yang kriminal lah, bagaimana lah, yang preman lah. Image-nya preman. Saya tanya Pak, di mall ada nggak celana robek dijual? Nah, gara-gara apa itu Pak? Keburukan yang diulang. Makanya saya pesan sama diri saya pribadi dan jamaah, jangan sampai kita melakukan keburukan di hadapan umum. Ya, jadi faedahnya apa? Jangan sampai kita mencontohkan keburukan kepada orang lain. Na'udzubillah. Jadi dosa jariah Pak. Saya kaget pas baca hadis. Nabi bilang begini Pak, setiap pembunuhan yang terjadi di bumi ini, dosanya ditimpakan juga kepada orang pertama yang melakukan pembunuhan. Siapa Pak? Qabil, membunuh Habil. Saya tanya Pak, Bapak pernah dengar cerita Qabil ketika membunuh Habil dilihat sama orang? Ada nggak Pak ceritanya? Gak ada. Subhanallah, saya kaget Pak. Padahal dia tidak mencontohkan kepada orang lain kan? Tapi karena dia yang membuat sunnah pembunuhan pertama di bumi, Allah timpakan dosanya semuanya ke dia. La ilaha illallah. Makanya kita jangan jadi pelopor keburukan. Na'udzubillah min dzalik. Apalagi zaman sekarang ada CCTV kan? Mungkin kita melakukan keburukan gak ada yang lihat. Tapi kalau CCTV-nya diabadikan sama orang, diposting, jadi dosa jariyah ya. La ilaha illallah. Na'udzubillah min dzalik. Ya. Maka hati-hati kita ketika bersikap apalagi di hadapan umum. Jangan sampai kita menyebarkan dosa jariyah ya. Na'udzubillah min dzalik. Ya. Kemudian berikutnya, di sini ada penjelasan tentang wajibnya berbuat baik muamalah ya bersama makhluk-makhluk yang lain. Al-qiyamu bima aujaballahu min huquqi dzalika kullihi wal ihsanul wajib fi wilayatil khaliq wa siyasatihim. Intinya, kita wajib berbuat baik kepada seluruh makhluk. Bahasanya Pak, hatta kepada hewan. Ya, ada kucing Pak minta makan ke rumah, boleh nggak ditendang? Boleh nggak Pak? Nggak boleh. Ya, semua itu ada hisabnya nanti. Semut Pak, di rumah ada semut kan Pak? Boleh dibakar nggak semutnya? Nggak boleh. Kalau nggak suka sama semut, ya disapu aja, disapu. Disapu kan tidak membahayakan ya. Sapu udah selesai gitu. Demikian. Nah di sini ada pembahasan karahatut tahriqi bin nari
lil hawami wa ghairiha. Nggak boleh membakar serangga atau hewan-hewan yang lain ya. Suatu hari Nabi Muhammad SAW dan para sahabat lewat, di situ ada sarang semut, Pak. Ya. Bi qaryati namlin. Qaryah itu artinya apa, Pak? Qaryah itu kampung, qaryatun. Kampung kan? Tapi kalau qaryatun namlin, masa kampung semut. Ya, maksudnya apa? Sarang semut ya. Di situ ada sarang semut yang habis dibakar, Pak. Habis apa? Faghadiban nabiyyu, Nabi Muhammad SAW marah, Pak, ngelihat sarang semut dibakar. Apa kata Nabi? Innahu la yanbaghi li basharin an yu'azziba bi'adzabillah. Gak boleh manusia menyiksa dengan siksaan Allah. Maksudnya apa? Membakar. Yang berhak penyiksaan dengan membakar hanya Allah Subhanahu wa taala. Gak boleh, Pak. Nah, ini yang menarik, Pak. Saya kaget baca ini ya. Nih, kata Ibrahim An-Nakhai ya, tahriqul aqrab bin nari musallitun ya, membakar kalajengking pakai api ya, itu mirip seperti mutilasi. Tahu mutilasi, Pak ya? Itu nggak boleh. Ummu Darda melarang orang bakar udang, Pak. Nggak boleh bakar udang, Pak. Ini diabadikan ini ya. Al-barghus itu udang, Pak. Ummu Darda melarang supaya tidak membakar udang. Nah, ini dapat keterangannya berikutnya, Pak. Kata Imam Ahmad, nggak boleh bakar ikan dalam keadaan hidup. Berarti udangnya yang nggak boleh dibakar kalau masih hidup. Inilah menariknya penjelasan ulama itu, saling melengkapi ya, subhanallah. Jadi bakar udang yang nggak boleh kalau udangnya masih hidup. Kalau sudah mati, Pak, ya boleh kan, semua juga dimasak ya. Dimasak pakai apa? Pakai api ya. Bakar ikan juga boleh kalau sudah mati. Hati-hati, Pak. Lele itu ikan yang susah mati. Bener nggak, Pak? Udah dipotong kepalanya masih gerak-gerak. La ilaha illallah. Nah, ini hati-hati. Harus belajar sama ahlinya, tekniknya bagaimana matiin ikan itu ya. Karena kalau masih hidup khawatir masuk ke hadis ini ya. Jadi intinya tidak boleh menyiksa hewan dengan api. Kalau toh kita mau bakar misalnya nih, waduh tikus ini kalau mati jadi bangkai bau kan? Nah, boleh dibakar kalau sudah mati. Tikusnya sudah mati misalnya, dibakar. Wanginya enak ya. Daging juga kan wanginya. Wangi daging panggang gitu ya. Ketimbang wangi bangkai kan? Nah itu, boleh kalau sudah mati. Pertanyaan, kalau saya yang nanya berarti jamaah yang jawab ya. Gimana kalau bunuh nyamuk pakai raket nyamuk? Kan, makanya harusnya Bapak yang nanya biar saya yang jawab. Kan habis di semes itu, tak bau gosong ya. Boleh nggak? Hah? Boleh nggak pakai raket nyamuk? Boleh, karena nyetrum itu beda dengan bakar. Gosongnya kan setelah kesetrum itu ya. Setelah itu, jadi gini loh Pak. Bisa nggak raket nyamuk bakar kertas? Nggak bisa kan? Berarti bukan bakar. Dia sistemnya pakai apa? Pakai listrik setrum. Dan itu juga diyakini semut nyamuk ketika kesetrum langsung mati kan? Gitu ya. Ya itu ya. Kayaknya bukan bakar deh, itu pakai asapnya ya. Buat nyingkirin tawanya itu kan, pengen ngambil madunya kan. Itu mah bukan bakar guys. Itu kan kalau nggak salah pakai asap ya, diasepin. Dan itu tidak bunuh sih. Bahkan kalau di rumah ada sarang laba-laba ya, kalau kita mampu, laba-labanya jangan dibunuh Pak. Cukup bersihin sarangnya aja. Ya kalau mampu Pak ya. Kadang-kadang takut juga kalau laba-labanya beracun kan ya. Ini Pak, minta tolong sama petukang ya. Khawatirnya bahaya kan, gitu ya. Demikian. Subhanallah indahnya Islam,
sampai kita diajari bagaimana muamalah dengan hewan, dengan binatang ya. Subhanallah, luar biasa. Kemudian di sini ada juga penjelasan tidak boleh kita ngikat hewan, hewannya diikat Pak, terus dijadiin sasaran latihan mana. Nah ini nggak boleh. Misalnya ada kambing lah, oh sebelum disembelih kita latihan dulu mana. Nah itu nyiksa namanya, itu nggak boleh ya. Di sini dilarang sama Nabi Muhammad SAW ya. Kata Nabi dari Nabi Muhammad SAW, annahu naha an sabril bahaim, nggak boleh ngikat bahaim. Bahaim itu hewan-hewan ya. Wa huwa antuh basa al bahimah summa tudrabu bin nabl wa nahwihi hatta tamuta. Nggak boleh hewan itu diikat kemudian dijadikan target sampai meninggal. Na'udzubillah min dzalik. An-nabl ini di sini adalah panahan, ya, nggak boleh. Bahkan Abdullah bin Amr pernah lewat di suatu kaum, di situ ada dajajah. Tahu dajajah nggak Pak? Dajajah itu apa? Ayam. Sering makan kan Pak? Dajajah itu ayam. Ayamnya dipajang Pak, dijadiin target. La haula wala quwwata illa billah. Kata Ibnu Umar, man fa'ala hadza? Siapa ini yang berbuat ini? Inna Rasulullah SAW la'ana man fa'ala hadza. Nabi Muhammad SAW melaknat orang yang melakukan ini. Nggak boleh. Ya, nyiksa hewan itu tidak boleh. Na'udzubillah min dzalik. Diajarin, kadang-kadang anak kita nggak ngerti Pak. Kucing ditarik-tarik, dibanting. Ayam, iya nggak Pak? Jangan dibiarin. Ya namanya juga anak kecil, nggak boleh. Karena dia anak kecil, dia belum tahu kan, dikasih tahu, bukan dibiarin Pak. Enak, nggak boleh. Itu juga ngerasa sakit. Adek mau nggak ditarik-tarik kayak gitu? Sini ditarik tangannya, gituin Pak. Nggak mau. Kucing juga sama, ya. Jangan, nggak boleh gitu, ya. Artinya jangan diem dari kemungkaran, walaupun dia nggak dosa anak kecil, tapi butuh dilurusin, butuh diajarin. Nah di sini pembahasan yang terakhir ya, yaitu adab menyembelih hewan. Tadi sudah dijelaskan, ya. Yang pertama, pisaunya atau goloknya ditajemin, kemudian berbuat baik kepada hewan sembelihannya. Gimana caranya tadi? Ya dikasih minum, kasih makan dulu ya. Subhanallah. Orang aja mau dieksekusi ditanyain kan permintaan terakhirnya apa? Lah kita kan nggak mungkin nanya ke hewan kan. Ya udah aja insting aja, hewan sukanya apa gitu. Makan ini udah kasih aja gitu ya. Nggak mungkin kita, Mbak, sebelum disembelih mau apa kan nggak ada, malah nakut-nakutin. Nah, jadi kasih aja, kasih minum, kasih uang transport ya apalah segala macam ya. Disenengin makanya kambingnya ya. Demikian. Nah, kemudian di sini Masya Allah ya, ada seorang sahabat yang dia mau nyembelih kambing, tapi dia sayang sama kambingnya Pak. Kata sahabat tadi ya Rasulullah, inni la azbahu syata wa ana arhamuha. Nggak tega mau nyembelih. Nah, ini biasanya hewan peliharaan dari bayi, dari kecil itu dipelihara, itu nggak tega ya. Bener nggak Pak? Apa kata Nabi Muhammad SAW? Wasyatu in rahimtaha rahimakallah. Kambing, kamu sayang sama kambing, Allah sayang sama kamu. Masya Allah. Kalau kita sayang sama hewan, Allah sayang sama kita. Subhanallah. Sebagian orang ada yang sayang sama kucing, ya Pak? Sayang sama ikan. Punya ikan nggak Pak? Ikan hias itu yang ditanya. Masya Allah. Kata Nabi tadi, engkau sayang sama kambing, Allah sayang sama kamu. Subhanallah. Maksudnya gini loh Pak. Kita sayang sama hewan, dia berbuat baik sama hewan, kasih minum, kasih makan. Itu menyebabkan Allah sayang sama kita. Apalagi yang kita sayangi saudara mukmin. Luar biasa lagi pahalanya. Makanya masih ingat amalan yang paling Allah cintai apa? Idkhalus surur ala qalbi akhil mu'min. Atau kama qala sallallahu alaihi wasallam, memasukkan kegembiraan ke dalam hati seorang mukmin. Menyenangkan saudaranya yang mukmin itu amalan yang paling Allah cintai. Coba Pak, saudara kita tuh senengnya disenenginya itu diapain? Hah?
Nggak usah mikir jauh, mikir kita aja. Saya senengnya diapain? Bapak seneng nggak ditraktir makan? Nah, saudaranya juga seneng ditraktir makan. Bapak seneng nggak utangnya dibayarin? Nah, saudaranya juga seneng dibayarin utangnya, Pak. Nah, gitu aja, Pak. Ya kalau belum rela bayarin utang tetangga, ya saudara sendiri aja. Coba yang punya adik, mungkin adiknya punya hutang ya kan. Wah itu kalau dibayarin seneng banget itu Pak, subhanallah. Yang biasanya adiknya manggil nama, jadinya manggilnya Mas, Abang, wah jadi hormat ya. Bener nggak? Iya, ya, subhanallah. Nah, jadi amalan yang paling Allah cintai adalah memasukkan kegembiraan ke hati saudaranya. Ya, kalau bilang kayak begini Pak, saya sering pesen. Kalau nyenengin hati saudara mukmin itu Allah senengin, maka nyenengin hati istri kira-kira gimana itu Pak? Hah? Maksud saya gini Pak, orang yang paling berhak menerima kebaikan kita adalah yang punya kontribusi dalam kehidupan kita, betul nggak Pak? Nah, betul, manusia yang paling berhak menerima kebaikan setelah Rasulullah SAW siapa? Orang tua kita. Nah, terkadang kan kita jauh dari orang tua, sudah berkeluarga kan? Habis itu siapa yang punya andil, yang punya kontribusi besar terhadap kehidupan kita? Pasangan hidup. Maka jangan sampai kebalik. Ada orang loyal sama temennya, ya rekan kerjanya, sama istrinya pelit. Ada nggak Pak? Nah itu kalau yang sudah belajar, jangan begitu. Justru istri saya lebih berhak menerima kebaikan saya daripada teman-teman saya, daripada rekan-rekan saya. Bahasanya gini Pak, kalau kita kenapa-napa di rumah, yang pertama nolongin siapa? Teman yang bisa ditraktir? Enggak kan? Nah itu demikian Pak ya, maksudnya Pak ya. Jadi jangan sampai kita kebalik, berusaha menyenangkan saudaranya, temannya, lupa sama istrinya ya, jangan sampai demikian. Kalau berburu itu di dalam Islam boleh, asalkan jangan menyiksa Pak. Di antaranya kan kita melatih anjing. Anjingnya berburu rusa Pak. Rusanya boleh nggak kita makan? Boleh dengan syarat melepasnya itu baca Bismillah gitu kan. Nah begitu juga ketika kita berburu hewan yang dihalalkan ya, berburu kelinci, boleh tidak Pak? Boleh. Jadi yang tidak boleh itu tadi, kalau dia diikat kemudian dijadikan target seperti disiksa gitu kan. Tapi kalau berburu dengan syarat tadi sebelum melepaskan anak panahnya atau sekarang mah senapan ya, itu baca Bismillah maka halal hewan buruannya gitu. Berburu tupai, berburu kelinci dan yang lain-lain. Tapi kalau terpaksa, misal ada keadaan terpaksa ya, sapi kecemplung sumur, Pak. Nah, ini sudah. Iya, berarti jazakallahu khairan, terima kasih Bapak nambahin poinnya ditambahin ya. Yang pertama diikat tadi sesuai konteks hadis. Tapi kalaupun tidak diikat, tetap aja nggak dibenarkan kita menyiksanya tadi. Iya, benar. Bapak, alhamdulillah nambahin. Ini ada dalilnya, Pak. Nabi Muhammad SAW bersabda, kasru azmil mayyit ka kasrihi hayyan. Memecahkan tulang mayat hukumnya seperti memecahkan tulangnya ketika ia masih hidup. Jadi ada dalilnya Pak. Ini di dalam hadis riwayat Abu Dawud ya, nomor 3209. Disahihkan oleh Syekh Al-Albani. Jadi yang saya sampaikan tadi itu memang saya pernah nemu hadisnya di bab jenazah. Jadi betul adab kita terhadap orang yang sudah meninggal, kita kasih sayang sama saudara kita orang yang sudah meninggal. Tapi benar ada dalilnya Nabi yang bilang memecahkan tulang mayit yang sudah meninggal itu sama hukumnya seperti memecahkan tulang ketika ia masih hidup. Bab memandikan jenazah itu kita disuruh pelan-pelan. Pelan-pelan karena si jenazah ini juga merasakan sakit. Ini ada pertanyaan lanjutan ya. Kalau makan dan minum itu harus menggunakan tangan kanan. Bagaimana hukum untuk melakukannya sambil duduk? Oh iya.
memang sambil duduk ini saya sudah pelajari yang final itu afdoliyah. Lebih baik, lebih afdol itu makan sambil duduk. Tapi kalaupun terpaksa makan sambil berdiri, boleh tidak? Boleh, Pak. Jadi bukan tidak sampai hukumnya haram ya. Kenapa? Karena ada dalil sahabat itu makan kurma sambil jalan malah. Ada dalilnya. Jadi intinya memang betul makan sambil berdiri itu dilarang ya, lebih disukai makan sambil duduk, tapi larangannya tidak sampai taraf haram ya, tidak sampai taraf haram. Ya makruh bahasanya ya. Ya kalau kita memungkinkan duduk ya lebih bagus duduk ya. Cuma kan kadang-kadang kondisi orang tidak memungkinkan duduk kan, kadang-kadang ya. Sebagaimana minum, Nabi pernah minum air zam-zam sambil berdiri ya. Artinya di sini kita babnya adalah adab makan minum yang afdol itu sambil duduk. Cuma artinya gini loh Pak, kalau perkara ini afdoliyah, ketika kita ngelihat anak kita atau siapa yang makan sambil berdiri duduk, peringatannya itu jangan keras banget kayak orang melakukan yang haram gitu, jangan. Ingetin silakan, tapi itu adalah bab yang afdol gitu. Nak makanya sambil duduk ya gitu, jangan galak-galak karena dia tidak melakukan yang haram ya. Wallahu a'lam bishawab. Yang saya pelajari tidak sampai haram. Bagaimana misal pada kondisi tertentu tidak bisa dilakukan sambil duduk, contoh sedang menghadiri prasmanan ya, standing party ya bahasanya ya. Jadi iya ya bahasanya dikeren-kerenin aja, padahal menghemat biaya nggak nyewa kursi. Bahasa gitu, bener nggak Pak? Tapi dikerenin, oh standing party, makanya sambil berdiri. Ya tadi jawabannya, kalau memungkinkan duduk, kita sudah berusaha cari tempat duduk, nggak ada, ya wes, sambil berdiri nggak apa-apa. Sebagaimana kencing, adabnya yang lebih utama sambil jongkok, ya kan? Sambil jongkok apa duduk Pak? Jongkok ya. Tapi kalau tidak memungkinkan jongkok, boleh nggak kencing sambil berdiri? Boleh. Ya, saya pernah ini kan, Bapak ke mall, pas ke toilet, tempat kencingnya sambil berdiri, apa Bapak mau maksain jongkok biar ke atas? Kan nggak mungkin, ya kan? Nah, disinilah kita belajar, oh ternyata babnya afdoliyah. Ya, jangan sampai baru tahu satu hadis, haram kencing sambil berdiri. Jangan begitu juga. Dilihat adabnya gitu ya. Karena ada hadis, Nabi kencing sambil berdiri. Betul kata Aisyah. Aisyah bilang begini, kalau ada orang bilang Nabi kencing sambil berdiri, jangan dipercaya. Padahal Hudzaifah pernah nemenin Nabi safar, Nabi kencing sambil berdiri. Aisyah nggak salah, karena Aisyah berbicara berdasarkan ilmunya. Sepengetahuan Aisyah, Nabi tidak pernah kencing sambil berdiri. Betul kan Aisyah? Nah, tapi Hudzaifah juga betul apa yang dia sampaikan, yang dia saksikan gitu kan. Bahkan Hudzaifah suruh ngedeket ke Nabi, suruh jadi apa? Hijab, penghalang, biar gak kelihatan sama orang gitu. Nah, inilah dijamakan oleh para ulama. Kalau di rumah, di kamar mandi ya kan, memungkinkan jongkok, maka lebih afdol jongkok. Tapi kalau pada kondisi tertentu nggak bisa jongkok ya kayak di luar atau di mall segala macam harusnya berdiri, ya udah kencing sambil berdiri tidak mengapa, gitu ya. Sama juga makan begitu. Kemudian yang berikutnya, bagaimana jika kita sudah melakukan suatu hal lalu lupa mengucapkan Bismillah? Apakah bisa kita menyusulkan ucapan Bismillah? Iya bisa. Kapan kita ingat baca Bismillah, baru baca. Misalnya nih, makan udah setengah piring, istrinya bilang, Mas, udah Bismillah belum? Suaminya pintar, apa Bismillah? Udah, padahal barusan bilang Bismillah dia. Paham nggak? Ini orang pinter ini. Padahal dia tadi nggak Bismillah ya, tapi nggak mau disalahin. Ya, memang agak berat mengakui kesalahan kadang-kadang, apalagi ditegur sama istri sendiri gitu. Maka disyariatkan baca Bismillah di tengah-tengah nih. Bahkan ada dalilnya ditambahin Bismillahi fi awalihi wa akhirihi. Ada syariatnya.
insya Allah ini juga berlaku kegiatan yang lain. Kapan kita ingat baca bismillah? Tadi belum baca bismillah, ya udah baca ketika itu bismillah. Wallahu a'lam bishawab. Jadi, iya. Untuk baca bismillah. Kalau untuk makan minum jelas. Atau pekerjaan secara umum. Akan ada hadis untuk ambil tiba kata yang jauh bismillah. Nah, tapi kalau bab sholat, Nabi itu menerangkannya apabila kamu melakukan sholat menghadap kiblat lalu takbir, betul. Di situ tidak ada bismillah. Tidak ada, betul. Gimana kita boleh nggak bismillah? Nah, kalau udah masuk ibadah mahdhoh, nah, nanti kan ada bahasanya ibadah mahdhoh sama ghairu mahdhoh ya. Yang kita bahas tadi makan, minum, itu ghairu mahdhoh. Nah, kalau udah masuk ibadah mahdhoh, maka al-aslu fil ibadah tauqif. Ya, ibadah itu hukumnya tauqif, tidak boleh nambah, tidak boleh ngurangin. Kalau Nabi mulai sholat takbiratul ihram, ya sudah takbiratul ihram. Hatta baca ta'awuz. Sebagian orang kan supaya terhindar dari syaitan ya, sebelum sholat bahkan baca surah An-Nas dulu. Ada kan? Saya katakan tidak ada anjurannya. Ya, karena ini udah masuk ranah mahdhoh. Kalau ibadah mahdhoh saya nggak berani bermudah-mudahan ya. Ibadah mahdhoh itu bahasa kita ya, copas. Bagaimana Nabi? Jangan dikurang, jangan ditambah. Sebagaimana Nabi memulai dengan takbiratul ihram, ya udah takbiratul Allahu Akbar. Nggak ada ya bahasanya ya, usolli nawaitu segala macam, apalagi qul a'udzu birabbin nas ya. Ini kan kita terangkan berdasarkan ilmu yang sampai kepada kita ya. Demikian. Adapun ustadz yang berlain pendapat ada bolehin melafadzkan niat, yaitu urusan lain lagi. Cuma kita terangkan yang namanya ibadah mahdhoh nggak boleh dikurang, nggak boleh ditambah, nggak boleh dirubah. Saya pernah terpikirkan di kepala saya, kan setiap kebaikan itu dimulainya baca bismillah ya. Kok di dalam sholat setiap rubah gerakan bacanya takbir? Allahu Akbar, ruku, Allah, takbir semua kan? Allahu Akbar. Kenapa kok bukan bismillah aja? Bismillah, bismillah gitu kan? Ya tadi jawabannya. Kadang-kadang ada ranah syariat Islam itu nggak bisa ditanyain kenapa. Contoh, kita wudhu, tiba-tiba batal wudhu, buang angin, ya kan? Yang lebih berhak dibasuh mana Pak? Tempat keluar angin atau tangan, muka? Paham maksud saya Pak ya? Tapi syariat itu ya kadang-kadang saklek. Kalau batal wudhu ya wudhu lagi, yang dibasuh apa? Tangan lagi, wajah. Yang tempat keluar anginnya dibasuh tidak? Tidak. Kalau dibasuh malah jadi bid'ah. Paham maksud saya Pak? Iya. Nggak ada syariat habis buang angin cebok. Ada nggak? Nggak ada. Kalau maksain cebok, bid'ah. Paham maksud saya Pak ya? Itu kalau sudah masuk ranah mahdhoh, wah udah nggak ada toleransi. Saklek bagaimana Nabi, bagaimana sahabat. Itu. Kapan baca ta'awuz? Di dalam sholat. Kapan baca basmalah? Di dalam sholat. Ya kan, setelah doa iftitah baca ta'awuz. Habis itu baru basmalah. Habis itu baru baca Al-Fatihah. Makanya jangan suudzon kalau imamnya bismillahnya nggak kedengeran. Itu bukan tidak baca bismillah. Kalau dia mengira imamnya nggak bismillah, suudzon berarti. Ya. Kita yakin semuanya orang yang sholat pasti baca ta'awudz basmalah. Kapan? Setelah doa iftitah. Pasti ta'awudz, pasti basmalah. Cuma fikihnya nanti ada yang bismillahnya dikeraskan, ada yang dipelanin. Jadi kalau langsung imamnya alhamdulillahirabbil alamin, imamnya nggak baca bismillah, suudzon berarti. Itu baca, cuma dipelankan gitu. Ya, jazakallahu khairan tambahannya dari Bapak ya. Habis belum pertanyaannya? Udah ya? Oh iya, yang terakhir tuh. Sebelum ditutup mungkin ada yang nambahin? Alhamdulillah malam ini dapat PR nih. Nanti sampai rumah buka lagi. Jazakallahu khairan atas masukannya dari Bapak. Sebelum ditutup mungkin ada yang tanya lagi? Kalau tidak ada mungkin ya cukup ya insyaallah. Cukup teman-teman? Qadarullah ini. 50.000 tahun sebelum Allah ciptakan langit dan bumi,
Allah sudah takdirkan ini bakal mati ini. Jadi tidak ada hal yang perlu disesali. Sudah Allah takdirkan semuanya ya. Mungkin cukup ya untuk malam ini. Sampai sini dulu kita akhiri kajiannya dengan baca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.